salam sehat anak-anak ibu semua kelas 11 IPA dan IPS. Ibu berharap masih semangat belajarnya ya nak ya, walaupun masih dalam situasi yang belum memungkinkan kita untuk bertatap muka ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Kita akan membahas tentang cabang yang kedua dalam seni budaya, yaitu seni musik. Nah, seni musik, pengertian musik. Di sini siapa di sini yang suka musik? Ibu berharap ada beberapa yang suka musik ya. Walaupun musik itu banyak, bisa dalam bernyanyi, bisa dalam bermain musik ya. Jadi nggak semua orang dapat bermain musik, tetapi semua orang bisa bernyanyi ya. Kalau masalah bagus atau tidak bagusnya itu urusan belakangan. Jadi tidak ada di sini yang tidak bisa bernyanyi selama manusia tersebut bisa menghasilkan suara yang dikeluarkan dari mulut. Jadi itulah yang disebut dengan bermusik. Nah, masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga di sini. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu bagaimana yang kamu ketahui tentang pengertian musik. Ya, musik di sini dapat dihasilkan oleh vokal ataupun pita suara, dan bisa dia juga bersumber dari alat musik. Jadi musik mengeluarkan suatu bunyi ya, bunyi yang dihasilkan oleh suara ataupun oleh alat musik. Nah, musik sebuah hasil karya yang sangat mengagumkan, yang bisa dikatakan tidak terpisah dari kehidupan manusia. Makanya tadi ibu bilang semua manusia itu bisa bernyanyi. Jadi ibu paling malas kalau ada siswa, yuk nyanyi satu-satu ke depan. Biasanya kan kalau tidak situasi seperti ini, ibu sering tuh menyuruh anak didik untuk praktek nyanyi ke depan. Terus ibu paling nggak suka kalau aku nggak bisa nyanyi bu, gitu. Tidak ada manusia yang nggak bisa menyanyi, semuanya bisa menyanyi. Masalah bagus atau tidak bagusnya suara itu masalah belakangan gitu. Jadi makanya ada orang nggak bisa hidup tanpa musik, gitu kan. Aku nggak bisa tidur kalau nggak dengerin musik, gitu. Jadi seperti ada yang kurang gitu dalam kehidupan ini ketika kita tidak mendengarkan suatu musik gitu. Apalagi orang kan berbeda-beda kesukaannya. Ada dia yang suka musik pop, ada yang suka musik klasik, ada yang suka musik band gitu kan. Nah, makanya pada saat mendengarkan sebuah nada bunyi yang menghasilkan sebuah harmonisasi, itu bisa berasal dari beberapa alat ataupun beberapa instrumen musik. Nah, jadi di sini muncullah istilah musik barat, musik timur, musik modern, musik tradisi, musik kontemporer, bahkan terdapat pula musik religius karena dipengaruhi oleh pandangan hidup para penganut agama tertentu. Nah, berikutnya di dalam perpaduan beraneka ragam musik gitu kan, tergantung orangnya, dia mau menyukai musik yang pop kah, atau musik dangdut kah, atau musik klasik. Jadi dilihat dia dari beraneka ragamnya kesukaan setiap orang itu gitu. Makanya tadi muncul dia musik barat, muncul musik timur, itu dia. Jadi seni musik ini sebenarnya berasal dari penggabungan dua kata, yaitu seni dan musik ya. Seni dan musik, penggabungan daripada dua kata seni dan musik. Nah, di sini seni yaitu ciptaan sebuah rasa manusia yang dituangkan dalam sebuah sarana ataupun media ya. Apa sarana dan medianya? Sarananya itu tadi, kalau dia vokal berarti dia adalah dari pita suara ya. Nah, kalau dia berupa media, itulah dari sumbernya dari alat musik. Nah,
Sedangkan musik sendiri adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani itu moisikos. Moisikos yang artinya adalah melambangkan dewa keindahan yang memiliki kekuasaan di bidang seni dan keilmuan. Itulah arti musik dalam bahasa Yunani. Jadi, intinya adalah pengertian musik itu sebuah cabang seni yang mempunyai fokus menggunakan sebuah melodi, irama, harmoni, tempo, dan menggunakan sebuah vokal yang mempunyai peran sebagai sarana penyampaian perasaan sang seniman. Jadi, bagaimana yang dikatakan musik yang indah itu? Musik yang indah adalah musik yang enak didengar, yang di dalamnya terdapatlah tadi unsur-unsur musik, yaitu nada. Itu yang paling utama, nada. Nah, nada kan menghasilkan suatu bunyi, itulah dia do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tuh. Jadi di dalam nada ini mengandung dia unsur melodi. Melodi itu kan terdiri dari beberapa rangkaian nada. Itu dia maksudnya melodi. Nah, berikutnya di sini ada beberapa pengertian musik menurut beberapa para ahli. Ini hanya sebagian sedikit saja, Ibu kasih contohnya. Yang pertama itu adalah menurut Aristoteles. Menurut si Aristoteles, karya musik merupakan sebuah tuangan kemampuan serta tenaga penggambaran yang berawal dari sebuah gerakan rasa yang dalam satu deretan melodi atau nada yang memiliki suatu irama. Itu dia di situ pengertian musik menurut Aristoteles. Berikutnya ada menurut Aji Putra mengatakan bahwa musik tersebut adalah sebuah bunyi teratur yang bukan hanya bersifat moral normatif, namun juga diakui selaras oleh para pakar ahli fisika. Baru yang ketiga, menurut Scialado. Scialado mengartikan bahwa musik itu suatu wujud yang hidup dari sebuah kumpulan ilusi dan lantunan suara. Yang lebih jelasnya menyatakan bahwa sebuah alunan musik serta nada memiliki jiwa yang dapat menggerakkan isi hati si pendengar musik. Baru yang keempat, ada menurut Seleksi Sograper. Dia mengatakan bahwa seni yang mempermadukan unsur ritmis dari beberapa nada vokal sehingga terjadilah suatu melodi dan harmoni yang sangat indah. Baru menurut si Jamalus, pengertian musik itu adalah suatu yang menghasilkan sebuah hasil karya seni yang berupa bunyi. Berikutnya ketika kita sudah memahami arti dari musik itu apa, kita harus tahu juga fungsi daripada seni musik itu apa. Seperti yang Ibu katakan tadi, coba dulu kalian bayangkan kalau kehidupan kita ini tidak ada musik. Seperti Ibu gitu kan, satu hari aja kalau nggak dengar musik itu rasanya seperti ada yang kurang. Karena kebetulan kan jurusan saya kan seni musik gitu. Jadi kalau nggak dengar satu hari musik aja udah nggak enak rasanya jiwa raga ini. Jadi apa fungsi seni musik dalam kehidupan kita? Yang pertama ada 8 fungsinya, yaitu seni musik sebagai sarana pengekspresian diri. Ketika kita mendengarkan musik, kita dapat mengekspresikan diri kita. Ya, kalau musik itu girang, pasti wajah kita pun girang. Ya, kita pasti bersemangat. Coba kalau kita menyanyikan mendengarkan musik yang membuat kita sedih, pasti ekspresi kita pun akan menunjukkan wajah yang sedih gitu. Baru yang kedua, tujuannya itu sebagai sarana hiburan. Ya, ketika teman kita lagi bersedih, ya kita dapat menyanyi untuk dia, atau kita dapat membuka musik untuk biar bisa dia dengar. Baru yang ketiga, fungsi seni musik sebagai sarana terapi. Yang keempat, sebagai sarana upacara. Yang kelima, sebagai sarana komersial. Yang keenam, sebagai sarana pendidikan. Yang ketujuh, sebagai pengiring tari. Yang terakhir, manfaat musik sebagai sarana komunikasi. Ya, sebagai sarana komunikasi antara dua arah.
Demikianlah penjelasan yang dapat Ibu jelaskan secara singkat mengenai materi kita yang ketiga pada hari ini, dan silakan seluruh materi yang Ibu jelaskan tadi salin kembali ke buku catatannya, dan ingat di sini ada penugasan yang ketiga. Jelaskan secara singkat apa yang kamu ketahui tentang ke-8 fungsi musik tersebut. Jadi kan tadi kan Ibu sudah ada menjelaskan beberapa paparan penjelasan tentang musik-musik, fungsi musik dari yang ke-8 tadi. Jadi yang tujuan manfaat musik yang ke-8 itu kamu jelaskan penjabarannya. Itu dia maksudnya di situ ya, Nak. Sudah mengerti ya? Ibu berharap kamu mengerjakan dengan baik dan tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.